Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Nur Hakim, dari program studi manajemen Universitas Nusa Putra. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari perhitungan biaya aktivitas atau ABC. ABC itu adalah Activity Based Counting. Nah, Activity Based Counting ini lahir karena ada sebuah perhitungan tradisional yang tidak akurat untuk melakukan perhitungan tinggi gitu. Kita tahu ya, kalau di perusahaan itu ada beberapa biaya-biaya yang mungkin banyak yang terlewat dan bahkan tidak terhitung. Dan nah, adanya ABC ini atau activity based counting ini tuh menjadikan perhitungan yang tinggi itu bisa terhitung dan dihitung itu secara sederhana gitu. Kalau misalnya kita melihat apa sih pengertian dari ABC ini? Nah, ABC ini tuh katanya diartikan sebagai metode perhitungan yang didasarkan pada aktivitas perusahaan. Pendekatan yang didasar pada asumsi bahwa sumber biaya adalah kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut. Nah, singkatnya tuh biaya perhitungan biaya aktivitas ini tuh biaya yang melakukan perhitungan secara spesifik gitu, menghitung dari setiap barang mentah menjadi barang jadi. Sebagai contoh, kita contohkan sebuah perusahaan garment mungkin ya, atau perusahaan baju. Nah, mereka itu kan dari barang mentahnya itu adalah kain ya, gulungan kain yang mana bisa menghasilkan sebuah baju. Nah, dari kain dan ke baju ini tuh melalui proses yang lumayan rumit gitu. Nah, ABC ini atau activity based counting ini tuh melakukan perhitungannya tuh misal dari pembuatan baju. Yang pertama gitu misal kita membuat pola. Lalu yang kedua itu misal kita eh, memotong bahan, memotong kain, lalu melakukan operasi atau produksi ya, penjahitan gitu. Lalu melakukan buang benang. Nah, udah buang benang itu melakukan, lalu ada tahap yang namanya quality control untuk mengecek bagaimana kualitas itu bisa disebut layak atau tidak gitu. Lalu nah sesudah layak itu masuk ke iron. Lalu sudah masuk ke iron itu masuk ke packing. Dan packing itu masuk ke dalam dimasuk dengan karton, dan saat itu dari bahan mentahnya itu adalah gulungan kain yang menghasilkan barang jadi itu yang melalui beberapa proses. Nah, activity based counting ini tuh menghitung bagaimana perhitungan baju dari kain itu. Misal kita menaruh 5 juta. Nah, 5 juta itu kita menghitung dalam dalam 100 jam gitu. Artinya jika dia melakukan berapa sih biaya yang saya keluarkan gitu dari melakukan pemotongan atau mungkin pembuatan pola gitu. Nah, di sini ada juga keuntungan sistem ABC ini. Yang pertama itu adalah biaya dan harga pokoknya itu lebih tepat. Lalu yang kedua itu kemudahan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu adalah perbaikan yang berkelanjutan. Lalu ada mudah menentukan biaya yang relevan. Nah, kita lihat juga ada kekuatan dan kelemahan dari ABC gitu. Yang pertama itu kita singgung dulu nih kekuatannya. Kekuatannya itu yang pertama itu adalah menentukan biaya secara spesifik. Maksudnya biaya spesifik ini kita tuh sudah tadi yang menghitungkan biaya, misalnya dari kain itu berapa biaya yang bisa dihitung gitu. Nah, jadi biaya spesifik itu akan menghasilkan harga. Kita bisa menentukan harga gitu. Yang mana harga itu, jika kita sudah tahu berapa harga yang bisa kita keluarkan, itu akan menjadi sebuah keunggulan dari kompetitor, karena ya kita sudah tahu berapa harga yang bisa kita beri untuk sebuah produk itu. Nah, lalu selanjutnya adalah jika kita sudah menentukan harga, artinya kita akan mendekati profitabilitas. Jadi kita tuh sudah menentukan profit produknya. Nah, yang profit produk ini juga akan mendekatkan kita terhadap investasi lanjut atau investasi lainnya. Ya, intinya kan kalau misalnya jika kita profit, ya pasti lebih dekat juga kita ingin mendapatkan profitabilitas secara terus menerus gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu dari hal ketiga itu, ya akan mendekati kita kepada keputusan investasi gitu. Nah, di samping dari kekuatan, ada juga kelemahan dari ABC ini. Yang pertama itu katanya sulit mendeteksi biaya secara detail, lalu sulit menentukan pemicu biaya, dan biaya mahal dalam penerapan. Seperti yang kita tahu bahwa
penerapan ABCN itu uh, susah karena harus dibutuhkan teknologi yang tinggi, terlebih di era industrialisasi saat ini gitu. Jadi nggak sembarang perusahaan, artinya hanya perusahaan yang matang, yang memang sudah besar, yang mampu melakukan penerapan ini, karena memang mungkin resikonya terlalu tinggi ya jika dilakukan oleh perusahaan yang belum mampu atau belum mencukupi untuk melakukan perhitungan biaya ini. Nah, sulit mendeteksi biaya secara detail. Segala aktivitas itu sulit dideteksi gitu. Nah, kita sudah tahu bagaimana kekuatan, kelemahan dari konsep dasar pengertian dari ABC atau activity based counting ini. Lalu bagaimana kalau kita melakukan perbandingan dengan metode tradisional dengan produk biaya produk ABC ini yang dikatakan modern lah gitu ya perhitungannya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari pengertiannya sendiri, ABC itu kan melakukan perhitungan kepada setiap aktivitas yang kemudian diterapkan pada objek biaya seperti barang atau jasa dengan aktivitas yang diubah sesuai dengan itu. Artinya ya activity based counting itu ya sebuah metode baru ya, atau sebuah peningkatan metode yang lebih baru dibanding dengan tradisional. Dan kalau tradisional itu diartikan karena kan memang tradisional itu berfokus pada biaya overhead ya, yang mana biaya overhead itu dikerjakan berdasarkan jam kerja langsung, mesin, dan biaya bahan baku yang mana harus diperhitungkan oleh perusahaan yang memiliki aktivitas berbasis unit dan non-unit. Nah, ada juga keuntungan dan kelemahan dari metode tradisional yang mungkin sudah kita pelajari, sudah kita tahu. Nah, ada kekuatannya yang pertama itu yang mudah diaplikasikan karena memang mungkin tidak terlalu ribet ya dibanding dengan ABC yang membutuhkan teknologi yang tinggi gitu, yang dimana tuh yang nggak semua perusahaan bisa menerapkan sistem activity based counting ini gitu karena mungkin terlalu sulit dan dalam pengaplikasiannya juga. Lalu memberi laporan keuangan, artinya metode tradisional itu kan memberikan dalam bentuk laporan gitu, laporan keuangan yang mana bisa dilihat gitu dan bisa kayak dilihat di search bagaimana yang kurang atau mungkin yang terlewat gitu, lalu sesuai dengan prinsip akuntansi gitu. Dan ada juga kelemahannya dari sistem tradisional tentu saja. Yang pertama itu adalah informasi yang minim untuk persaingan global, karena mungkin mendekati kata tradisional, yang mana kalau tradisional itu ya intinya mereka itu belum mampu untuk bersaing gitu. Dan artinya kan dari tradisional itu ada sebuah pengembangan. Yang pengembangan itu adalah metode, salah satunya adalah metode ABC tadi, activity based counting tadi. Lalu adalah bertautan dengan biaya overhead dan tidak ada sebab akibat. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang konsep dasar dari perhitungan biaya aktivitas atau activity based counting. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.